Halo, balik lagi di Tanya Ahui yuk. So, hari ini gantian. Ahui nggak mau nanya, atau alias Ahui nggak mau ditanya sama bro kita, si bro Richard. So, kali ini kita akan bahas yang namanya soal ilmu parenting. Nah, bro Richard dan Ahui ini kan sama-sama di fase yang lagi sama nih, kita punya anak usia 2 tahun. Iya. So, kita mau bahas nih, Cat. Kira-kira nih, apa sih aspek-aspek yang penting banget saat di ilmu parenting, dan pastinya untuk usia anak kita 2 tahun. Jadi, nanti teman-teman yang baru mau punya anak atau menghadapi fase-fase anak di usia 2 tahun, mereka udah tahu nih apa yang perlu diperhatikan. Yang pasti anak 2 tahun tuh banyak yang bilang terrible tuh ya. Apa tuh? Jadi itu lonjakan emosinya luar biasa. Mungkin kalau orang biasa bilang tantrum atau segala macam, yang kayak marah-marah, yang dia maunya very impulsif, jadi kayak mau sekarang, kalau enggak gitu. Karena di fase ini juga dia tuh mulai belajar mengutarakan pendapat. Biasanya sih seperti itu. Dan di umur segini tuh perkembangan fisiknya lagi luar biasa banget. Wah, jadi kita harus tahu ya motorik kasarnya, Betul. motorik halusnya itu seperti apa yang harus kita asah ya, Cat. Dan itu tuh harus banget dilatih tuh motorik kasar. Jadi kalau gue pribadi toddler di 2 tahun, gue akan perhatikan pertama adalah lututnya. Kalau lututnya udah luka-luka berarti dia udah masuk fase yang benar. Oh gitu. Jangan ya. ditiru ya. Tapi karena biasanya tuh dia suka lari kan. Kalau gue sih gue akan bebasin lari. Cuman ya sekali jatuh, tapi ya Perlu diperhatikan juga kan keamanannya ya. Oke. Jadi it's okay kalau punya anak 2 tahun suka lari-lari, berarti motoriknya benar. Bertumbuh dengan baik. Motorik halus ya berarti kita udah harus mulai sering latih juga tuh, Huy. Nggak tahu, kalau gue sih siapin siapin kertas dengan krayon, terus Betul. pensil, ya. Atau siapin tembok ya, Cat, yang mana tembok putih langsung Puji gambaran. Tuhan, anak saya ajarinnya di kertas aja, jadi nggak apa-apa deh dia coret-coret, dia buang, dia robek, nggak apa-apa. Kalau tembok tuh kayak Ya sayang ya, perlu dicat ulang ya. Cuman ya balik lagi, anak-anak beda-beda kan. Kayak nggak bisa kita paksain dan nggak bisa kita samain semuanya gitu. Jadi itu challenge yang harus kita ini. Jadi tadi perkembangan fisiknya perlu diperhatiin, Betul. motorik kasar dan halusnya. Terus lu juga share soal perkembangan sosial dan emosionalnya ya. Jadi kita perlu perhatiin juga emosi dan interaksi sosialnya. Iya, jadi kalau menurut gua untuk fase pertama ini justru di motorik halus dan kasar tuh paling mudah adalah kita biarin dia main. Oke, that's good. Banyak-banyaknya gitu, kayak di luar gitu. Karena sebenarnya waktu dia main di luar itu semua sensoriknya dilatih, mulai dari motorik kasar, motorik halus, pendengarannya, matanya, penciumannya, semua dilatih. Benar, jadi semuanya tuh bisa berkembang dengan baik ya. Betul. Nah, kalau dari sisi perkembangan kognitifnya gimana, Cap? Apa yang lo lakukan buat perkembangan kognitifnya? Nah, biasanya kalau gua sih biasanya ajak anak tuh ke hewan-hewan gitu, kayak misalkan ke taman safari, terus kayak kita banyak juga kasih lihat gambar-gambar hewan, terus disesuaiin nih puzzle hewan ya, atau buah-buahan gitu ya, jadi dia bisa kenal, dia bisa tahu nih, oh ini hewan apa. Jadi biasanya tuh kita buku-buku hewan gitu, terus nantinya kita bawa juga ke taman safari atau
Ragunan, Mm-mm. terus dia lihat, oh ini yang kayak di Hmm. bukunya Cara gitu. Hmm. Nama anak gue Oke. Cara by the way. Oke. Jadi ada teori dan ada prakteknya. Betul. Jadi nggak cuman teorinya di buku doang, tapi kita bisa bawa prakteknya ke lapangannya ya, Jadi dia Ca. bisa lihat juga tuh, oh ini gajah. Gitu. Padahal menurut gue simpel karena kayak kita masuk Ragunan tuh murah banget loh by the way. Oh ya? Iya kayak 6.000 atau berapa ya. Oke. Dan dia bisa muter-muter gitu, jadi dia bisa lari sekalian tuh. Jadi Lihat-lihat. perkembangan fisiknya juga terlatih ya. Dia lihat tuh hewan-hewan itu. Bahkan kayak kemarin kita kasih explore baru, kita ke Bogor, Wis. ke ini Ke Taman Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Terus Bogor. habis Yes. itu jalan di sekitar Kebun Raya tuh ada Istana Bogor kan. Hmm. Rusa-rusanya itu sangat-sangat ramah ternyata. Gue setelah sekian lama hidup baru tahu ternyata seramah itu hewannya. Jadi lo baru tahu kalau Iya. rusa itu hewan yang ramah ya, Ca? Iya, jadi si rusa ini ramah banget. Dia kita kasih pegang dan ternyata nggak gigit, nggak nanduk, nggak apa. Terus ya Itu udah. kayaknya udah dilatih, Ca. Kalau lo pergi ke mana tuh yang Safari di mungkin safari, enggak, Ca. Pengalaman gue rusanya agak ganas. Iya, kalau di Kebun Raya di Istana Bogor sih aman. Terus kita iseng aja gitu naik delman dan ternyata ya itu ngebangun si memorinya gitu. Sampai di rumah dia bilang, dia terus bahas gitu sepanjang perjalanan kayak, iya tadi Cara naik naik delman, terus lihat rusa di Bogor gitu. Simple things, tapi buat mereka eksplorasi dengan baik. Jadi sebagai seorang orang tua, kita juga kayak punya waktu ya, harus spend time dengan mereka ya, menemani setiap aktivitasnya mereka juga ya, Cak. Iya, sebenarnya nggak harus selama yang dibayangkan kok gitu. Bahkan kadang-kadang simple things, nggak harus mahal, nggak harus fancy. Betul. Tapi kita kasih waktu yang cukup, itu justru malah bikin mereka lebih keinget. Dan pada saat itu juga sebenarnya kita sedang melatih mereka untuk eksplorasi, nemu hal baru, bahasa baru. Betul. Nanti tiba-tiba dia bisa celetuk rusa. Iya kan. Jadi intinya kita harus nemenin aja sih. Iya. Oke. Nah, Cap, yang berikutnya nih, yang keempat, lu ada nggak melakukan disiplin positif yang lo lakukan di Cara? Ya, jadi Cara ini udah masuk 2 tahun. Gue udah mulai kasih screen time sedikit-sedikit. Wah. Karena menurut dari dokter dan juga dari gue pribadi yang gue lihat adalah perkembangannya nggak ada yang terganggu. Jadi boleh, cuman disiplinnya adalah yang kita lakukan, kita memberi waktu dalam setiap aktivitasnya. Jadi misalkan kayak screen time, iPad disetting dengan 10 menit. Begitu 10 menit si aplikasinya nggak bisa kebuka kan, YouTube Kids. Nah, berarti dia udah harus pulangin iPad-nya gitu. Dan works. Nice to try ya. Iya, it jadi works. 10 minutes untuk anak-anak toddler 2 tahun. Menurut WHO pun untuk usia 2 tahun itu 1 jam 1 hari maksimal. 1 jam 1 hari. Jadi, lo 1 hari 10 menit. Tergantung. Jadi kita bagi aja pokoknya gitu. Jadi kalau emang dia mau agak lama, ya berarti dalam 1 hari itu ya dia udah habisin di pagi, malam dia udah nggak dapet screen time gitu. Terus disiplinnya biasanya gitu sih. Kita ngebagi, misalkan kalau dia mau lakukan A, misalkan yang dia pengen banget, selama itu membahayakan atau enggak, ya udah kita bilang jangan, tapi ada alasannya. Sebenarnya sih lebih ke apa ya? Informatif yang bisa diterima oleh toddler kali ya. Iya, jadi kita benar-benar turun banget deh cara pandangnya ke anak umur 2 tahun gitu. Gimana sih disiplinnya, ya basic aja, kayak sebelum makan harus cuci tangan,
dan itu jadiin habit. Terus Bahkan kita ajarin dia mungkin berdoa ya, Cat ya. benar, berdoa tuh dia udah oke Iya. gitu. Jadi hal-hal simple sih. Yang penting tuh batasan sih, itu bener banget, karena batasan itu penting banget, karena kalaupun nggak ada batasan Mm-mm. nantinya malah repot kan gitu. Iya, jadi dia bablas. Iya, dan harus berulang. Jadi Betul. toddler itu bikin kita para orang tua gitu deh. Nggak tahu kalau lu gimana, Huy? Betul banget sih, Cat. Kita tuh perlu yang namanya panjang sabar banget kan. Jadi kalau misalnya toddler itu sesuatu yang kita kadang-kadang miss gitu sama apa yang dia lakukan gitu. Ya, yang salah satu yang dari kecil, dari bayi yang gue selalu praktekin adalah bagaimana mengajarkan dia untuk melakukan aktivitas, yaitu yang paling simpel adalah berdoa dan mengucapkan terima kasih setiap dia melakukan aktivitas apapun. Jadi misalnya kalau berdoa ya pasti makan, tidur. Gue selalu ajarin dia untuk berdoa yang simple sehingga dia punya apresiasi ke yang di atas gitu kan. Iya. Terus kalau yang dari sisi say thank you, terima kasih, itu agar dia menghargai setiap pemberian yang kita berikan, Cat. Iya. Baik itu dari pemberian dari orang tua, pemberian dari ama sama akongnya, dari pemberian dari ii atau tante, Iya. gitu. Sama karena gue pakai suster, gue juga mengajarkan dia untuk berterima kasih kepada suster. Betul. Itu penting. Itu penting banget. Jadi kan Magic words ya. mereka tahu gitu ketika mereka salah, mereka juga harus belajar juga minta maaf. Betul. Gitu. Terima kasih. Minta maaf, minta tolong. Yes. 3 hal itu. Magic word. Terus kalau kayak pujian penghargaan lu gimana, Huy? Kalau pujian dan penghargaan, Grace selalu gue bilang kalau dia melakukan hal yang good job, kita selalu apresiasi dengan good job. Kita mengangkat jempol bahwa itu baik. Tapi ketika misalnya ternyata dia salah, kita akan kasih tahu dia kesalahannya apa, dan kita ajarkan dia untuk tidak boleh mengulangi. Ya, dan balik lagi berulang. Betul. Gue selalu waktu dia kecil dan dia sudah paham tentang Grace, jangan nangis. Mau sesuatu harus bilang. Ya. Jadi gue mengajarkan dia untuk ketika dari sisi emosi dia tidak boleh nangis gitu loh. Tapi bukan berarti nggak boleh nangis selamanya ya. Lebih kepada dia harus kasih tahu apa yang dia baik. mau Minta dengan ungkapkan. baik. Minta dengan baik tanpa harus menangis. Betul. Gitu. Intinya adalah belajar berkomunikasi. Betul. Ya kan? Komunikasi simpel. Ya, karena dan satu hal juga sih yang gue pelajarin adalah kadang-kadang kita tuh selalu berpikir anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Padahal mereka itu menyerap semua yang ada di lingkungannya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan si anak kita pengen dia meminta atau apa, ya kita harus treat dia sama seperti apa yang kita pengenin juga gitu. Betul. Karena dia benar-benar peniru ulung. Iya, Jadi- dia peniru yang baik, Cat. Kalau Iya. dia sudah di fase yang secara motoriknya baik, motorik kasar ataupun halusnya baik, maka semuanya bahasa pun akan berkembang kan. Betul. Gitu. Jadi kalau gue adalah yaitu tiap malam bacain buku. Terus jadi ada beberapa buku yang mengajarkan tolong, maaf, mandi. Karena usia-usia 2 tahun tuh udah mulai kayak dia punya gagasan sendiri kan. Jadi kadang-kadang Betul. nggak mau mandi, jadi dia harus di-influence. Ya, dia harus dipengaruhi gitu Iya, ya. jadi hal-hal Bahkan kayak gitu. simple things tuh, sikat gigi juga kita perlu mempengaruhi dia ya, Cat, dari Iya, kecil. dikasih contoh. Betul. Jadi sebagai orang tua kita yang harus lebih banyak
belajar sebenarnya gitu. Yang gue sadarin waktu gue jadi bapak tuh ternyata ya itu kita yang harus memberi contoh, bukan kayak kita yang kamu ini tapi kita yang nggak jadi contoh. Betul. Jadi itu yang dan komunikasi antara pasangan tuh harus kompak juga. Benar-benar. Iya kan? Iya, kita punya kesepakatan ya dengan pasangan kita mau seperti apa pertumbuhan untuk anak-anak kita gitu. Betul. Oke. Nah, kalau dari gizi dan kesehatan gimana tuh, Cap? Nah, kalau gua sih fokusnya adalah protein. Wah, protein benar. Ya, karena protein menurut gue paling penting untuk pengembangan otak. Betul. Terus ya nutrisinya juga baik. Betul. Gitu ya. Terus ya kalau vitamin bila diperlukan aja sih. Biasanya sih sesuai anjuran dokter aja sih. Vitamin D, vitamin C gitu. Gue bahkan hindarin gula sama sekali. Jadi puji Tuhannya dengan lahirnya Cara dan usia sekarang, akhirnya gue juga jadi lebih sehat gitu. Karena kita nggak pengen contohin dia makan yang sembarangan kan. Betul. Jadi mau nggak mau kitanya juga harus jadi contoh gitu. Jadi kita harus healthy juga ya. Betul. Buat diri kita, sehingga kita bisa lihat pertumbuhan anak kita sampai nanti dia dewasa ya. Iya, dan ya balik lagi kan, dengan kita sehat, otomatis kita juga bisa merencanakan segala sesuatunya jadi lebih baik. Betul. Habit yang gaya hidup yang sehat gitu ya, Cak. Gitu. Oke. Terus lu gimana, Wi, kalau lu? Kalau gue plus minus sama sih sama kayak lo, Cak. Jadi kalau dari sisi nutrisi sebisa mungkin gue kasih protein yang baik gitu. Jadi kayak misalnya gue beliin ikan bawal putih. Itu kan manis banget ya, Cat, kalau misalnya kita steam. Oh ya? Iya. Gue bahkan nggak tahu kalau di steam manis jadinya. Iya, karena ikan bawal putih itu dia kayak keluarin air gitu. Jadi Greta suka banget. Jadi buat kita yang menghindari gula tadi tuh tetap aman lah gitu. Terobati gitu. Yang kedua, pastinya selalu kasih yang terbaik, Cat. Jadi kayak ayamnya pun harus ayam kampung, sapinya pun sapi-sapi yang organik gitu. Jadi nggak ada istilahnya sapinya disuntik gitu, Chart. Terus yang berikutnya juga kalau kayak ikan, ya ikan salmon yang istilahnya bebas dari antibiotik atau non GMO lah gitu bahasanya gitu kan. Betul. Intinya semua yang gue kasih tuh ya protein-protein yang sehat gitu, sehingga pertumbuhan dia punya dari sisi omega 3-nya juga baik kan. Bahkan lele itu baik loh. Ya, lele dan ikan teri. Lele dan ikan teri, betul. Bagus banget ternyata. Bagus banget. Gue kemarin baru dikasih tahu tuh sama Sus, ada satu resep makanan yang pakai ikan teri. Cuman gue belum praktek sih. Cara doyan banget tuh, kayak ikan teri digoreng aja gitu, ditumis aja, dikasih nasi dan telur dan keju aja udah. Mantep ya, triple. Iya, jadi ya udah deh simple aja gitu, makannya 3 gitu aja. Dan dia kan agak-agak picky eater. Jadi ya gimana supaya kita tricky yang pas-pas aja gitu, dan jadi ya kalau dia lagi suka itu ya udah kita kasih aja. Oh, nice juga ya, nice to try. Dan emang usia 2 tahun tuh challenge-nya adalah di makanan ya, Hui. Betul. Kalau gua sih itu ya. Ya kita juga kalau bisa menghindari yang manis-manis kayak coklat gitu ya, Cap. Ya tapi kadang gue suka masih kasih sih, tapi dikit doang. Ibu Ahwi, kalau Ibu Ahwi agak-agak metal di sini. Agak metal emang. Kadang-kadang suster gue sampai geleng-geleng. Gitu. Gak apa-apa ya, dikit aja. Jadi dia coba apa itu coklat. Soalnya kalau gue lagi makan dia suka mau mami. Aduh. Nah, kita juga perlu perhatikan kesehatan fisik ya, Char. Jadi jangan lupa kita harus kasih yang namanya vaksinasi. Ya. Itu penting. Ya. Jadi ya itulah pentingnya kalau kita sehat dan juga kita bisa cari duit. Jangan lupa vaksinasi itu penting.
Penting banget, jangan lupa ya vaksin polio. Kan imunisasi nasional aja. Enggak, Cie. udah lewat ya. Udah lewat. Oke, yang keenam, Gimana lo gimana melatih? ngembangin nih kreativitas dan imajinasinya si Cara? Nah, kalau gua biasanya balik lagi kita baca buku yang dia suka gitu, misalnya kreativitas, imajinasi. Nah, kita juga suka banget tuh kayak stiker-stiker. Nah, jadi dia tempel-tempel stiker ini ada di sini, wah. Terus kita bacain buku-buku yang kayak sifatnya planet-planet, kayak gitu-gitu, bintang, bulan. Jadi dia ngerti ya, hal simple. Iya, terus ya itu sih paling main balok. Ya main baloknya nyusun-nyusunnya 2 menit, sisanya lempar-lempar. Kasian tuh bapaknya. Terus habis itu ngecat ya dia kurang suka sih karena anaknya ini suka ya terlalu bersih. Kalau gue bilang gitu, kalau dia kena cat dikit lap dong gitu. Gitu. Sama dia suka ini main masak-masakan, jadi kita suka Caca mau masak ini, Papa mau makan apa gitu. Jadi suka bermain peran ya. Betul. Mostly Grace juga seperti itu sih, Chart. Jadi kita juga sampai beliin masak-masakan. Iya, kayaknya emang ya kan? anak Kayaknya di umur-umur fasenya segitu ya? begitu kan. Cewek ya, masak-masakan cewek ya. gitu. Ya, karena sebenarnya dari kecil itu Grace nggak suka boneka, Chart. Oh gitu. Gue punya banyak beberapa boneka yang gue kasih ke dia, kayaknya dia menolak. Tapi kalau dikasih yang namanya peralatan masak, suka banget. Wah, jadi chef. dia tuh suka berimajinasi. Oke, mau masakin telur buat papinya. Wah, lucu banget. Gitu. Atau akongnya kan suka makan telur pagi-pagi, jadi kita suka suruh dia masakin telur dong buat akong gitu. Oh iya. Jadi tapi dia udah mencahin telur beneran belum? Belum sih. Gue lagi latih dia kemarin kupas telur aja dimenyekin, Cat. Kalau Cara udah. Jadi dia mau makan kalau dia yang mecahin telurnya. Wow. Jadi akhirnya kita sering juga mecahin telur walaupun yang masuk benerannya berapa persen ya. Apa itu bagian dari pembelajaran ya, Iya, jadi ya yang penting dia kreatif, imajinasinya jalan. Betul. Dia tahu itu telur tidak dibanting. Iya. Meskipun ada juga yang dibanting. Ya, puji Tuhan Greta nggak suka banting-banting barang sih. Oke, nah kalau dari sisi tidur gimana nih kalau si Cara? Tidur Cara puji Tuhan nggak repot anaknya. Betul. Jadi dia punya jam sendiri, jadi begitu matahari terbenam dia juga terbenam biasanya gitu. Jadi hebat loh. Iya. Gue amazed loh sama Cara tidurnya lebih cepat daripada Grace. Iya, karena kita nggak biasain juga sih, cuman selalu ikutin body alarmnya dari dia lahir gitu. Jadi tiap 3 jam waktu baby kan 3 jam sekali. Nah sekarang juga gitu, kita udah latih, jadi bukan latih ya emang udah terbiasa habit jadi kayak jam-jam 6 gitu dia udah harus ganti baju tidur. Sebenarnya itu kan tanda juga buat dia kalau baju tidur berarti waktunya tidur gitu. Jadi dari jam-jam segitu dia udah mulai istirahat, udah mainannya udah diberesin. Iya, jadi kita suruh dia tidy up ya. Iya, jadi udah set up suasananya. Oke, ini udah waktunya tidur. Sleep gitu. Gitu sih. Jadi dan tidurnya dia misalnya jam 7 malam, jam 5:30 pagi udah bangun dia. Wah, jadi rutinitasnya dia tipe anak pagi ya? Morning person, bapaknya anak malam nih. Gimana tuh? Bener banget tuh, Cat. Apalagi lo hebat ya, udah treatment Cara tuh kayaknya dari sejak bayi ya. Hari pertama dia udah tidur sendiri ya? Iya, dia udah tidur sendiri. Cuman ya ada beberapa momen kadang-kadang guanya yang terlalu kangen, jadi pas dia tidur gue pindahin ke kamar kita.
Ya itu momen ketika kita punya anak, kita bisa bonding dengan mereka di Iya. saat ini masih bisa ya. Iya, karena kayaknya gue belum siap kalau dia udah harus jalan-jalan gitu ya. Asik, apalagi ada yang gandeng. Waduh. Ya benar-benar. Kalau Greta tidurnya gimana, Hui? Jadi kalau Grace itu tidurnya dari kecil emang kan kita sampai terakhir itu di bulan Juli kemarin itu masih tidur sama kita sekamar. Ya. Tapi ketika tidur itu maksimal jam 9 itu kan dia terakhir susu. Oke. Jadi kurang lebih setengah jam dia selesai susu, itu kita ajak dia tidur. Jadi kita bikin habit di mana habis minum susu, sikat gigi, ganti baju dan popok, kemudian langsung berdoa dan matikan lampu, Cak. Jadi tipenya Grace itu dulu sih waktu bayi ya agak masih ada lampu dia masih mau tidur. Tapi ketika mulai masuk dia mengerti fase terang, nah dia tuh nggak bakal mau tidur kalau lampunya nggak gelap gitu. Betul. Cuma ya itulah. Ya itu kayak si Cara matahari terbenam dia juga terbenam. Jadi fase terang dan gelap tuh dia udah tahu karena dari kecil kita biasain. Jadi kayak kalau siang tuh pagi lah dia mainnya ekspor bebas gitu. Terus kalau malam waktunya istirahat gitu. Iya, jadi pagi-pagi jadi Grace sudah bangun setengah 6 jam 6 itu dia udah waktunya dia bangun, minum susu dan lakukan aktivitasnya dia gitu. Ih, mantap. Keren banget ya anak toddler kita ini gitu. Justru ya emang fase toddler itu adalah fase yang penentu habit mereka ke depannya menurut gue ya. Betul banget. Jadi kita harus bangun habit yang baik sehingga anak kita bisa bertumbuh dengan baik juga. Betul, karena toddler itu tidak mudah. Betul, punya tantangannya sendiri. Dan harus punya pendekatannya yang lebih tepat untuk mereka gitu ya. Jadi kita yang harus punya perspektif sendiri gitu. Oke. Thank you ya Chad buat sharingnya.